Perjalanan yang tenang menuju bukit liburan akhir pekan itu, Tommy, Roni, Nico, dan Rehan memutuskan untuk berkemah di Bukit Ardi, sebuah kawasan hutan pinus yang masih alami dan jarang dijamah manusia. Menurut warga sekitar, bukit itu sudah lama tak dikunjungi karena jalan setapaknya cukup terjal dan tidak ada sinyal ponsel. Namun, bagi keempat sahabat yang menyukai petualangan, itu justru menjadi tantangan tersendiri. Mereka berangkat pagi hari dari kota dengan membawa perlengkapan lengkap: tenda, matras, sleeping bag, makanan instan, dan alat masak portable. Perjalanan memakan waktu 2 jam hingga mereka sampai di kaki bukit. Cuaca cerah dan udara sangat sejuk. Tak ada firasat buruk sama sekali. Namun, begitu mereka mulai menapaki jalur setapak masuk hutan menuju area yang dituju, suasana berubah. Sekitar 100 meter pertama masih biasa saja, tapi setelah itu, sunyi yang sangat mencekam mulai terasa. Aneh, tak ada suara burung, jangkrik, atau dedaunan bergesekan, seolah seluruh hutan menahan napas. Tommy, yang berjalan paling depan, sempat menoleh dan berkata, "Kalian ngerasa nggak sih, kayak ada yang ngikutin dari tadi?" Roni langsung menjawab, "Iya, gue dari tadi ngerasa bulu kuduk berdiri terus." Langkah mereka melambat. Rehan sesekali menoleh ke belakang. Nico mencoba tetap santai, tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Mereka mencoba mengabaikannya dan melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah dataran cukup lapang, dikelilingi pepohonan tinggi. Tempat itu mereka pilih untuk mendirikan tenda. Saat baru mulai membentangkan tenda, Tommy terdiam dan menunjuk ke arah pohon cemara sekitar 5 meter dari mereka. Itu apaan?" Ketiganya menoleh. Di balik pohon, tampak sesosok wanita berbaju putih kusam dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Diam, tidak bergerak. Saat mereka semua terpaku menatap, sosok itu tiba-tiba mundur ke balik pohon dan menghilang. "Cepat pasang tenda, cepat!" Nico berseru. Dengan gemetar, mereka mempercepat proses pendirian tenda. Ketegangan meningkat. Malam belum datang, tapi suasana sudah tak bersahabat. Tanpa banyak kata, mereka sepakat untuk tetap bertahan semalam saja. Mereka pikir mungkin hanya perasaan takut yang berlebihan. Namun, mereka belum tahu bahwa malam itu akan menjadi malam paling mengerikan yang pernah mereka alami dalam hidup. Dan semuanya baru saja dimulai. Nyanyian dari api unggun matahari mulai tenggelam di balik pepohonan saat tenda akhirnya berdiri kokoh. Mereka duduk mengelilingi api unggun yang baru saja dinyalakan. Suasana mencekam tak juga hilang, tapi mereka mencoba menenangkan diri dengan bercanda seadanya. Namun, tawa mereka kaku, seperti dipaksakan agar tak terlihat takut. Saat Tommy menyulut api dengan kayu kering dan minyak, suara kayu terbakar menenangkan mereka sejenak. Tapi ketika mereka mulai bernyanyi pelan untuk menghibur diri, tiba-tiba terdengar suara lirih ikut bernyanyi dari arah hutan. Suaranya pelan, tapi jelas, suara perempuan. "Tadi siapa sih yang nyanyi?" tanya Rehan, menghentikan gitar kecil yang ia petik. "Gua pikir suara kalian, tapi nggak ada yang nyanyi kayak gitu kan?" sahut Roni sambil melirik sekitar. Suara itu kembali terdengar. Nada-nada sedih, panjang, dan menyayat. Kali ini dari arah yang berbeda, seolah mengitari mereka. Tiba-tiba, api unggun mengecil sendiri. Angin tak bertiup. Mereka panik, lalu buru-buru menambahkan kayu. Saat api kembali menyala, Tommy melihat sosok putih itu lagi di antara batang-batang pohon, lebih dekat dari sebelumnya. Berdiri diam, memandangi mereka. Mereka langsung masuk ke tenda, gemetar dan berdebat apakah harus pergi malam itu juga. Tapi medan terlalu berbahaya di malam hari. Akhirnya mereka bertahan di dalam tenda.
Nico mencoba membuat mie instan untuk mengalihkan pikiran. Namun, saat kompor gas portable dinyalakan, apinya padam sendiri meskipun gas masih penuh. Mereka ulangi 2 kali, hasilnya sama. "Ini nggak logis bro, kompor ini baru dibeli," kata Nico. Tiba-tiba, mangkok plastik di sebelah kompor bergerak sendiri, seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. "Gua nggak tahan, ini tempat aneh banget," ujar Rehan sambil menatap mangkuk itu dengan wajah pucat. Saat semua mulai panik, terdengar suara napas berat dari luar tenda, seperti seseorang berdiri tepat di depan pintu tenda. Suaranya serak, berat, dan perlahan mengelilingi tenda mereka. Tak ada yang berani membuka pintu. Mereka hanya bisa berpelukan dalam ketakutan. Dan malam pun baru saja dimulai. Teror yang lebih mengerikan menanti mereka selanjutnya. Sekitar pukul 11 malam, suasana makin hening. Di dalam tenda, keempatnya hanya bisa berbaring diam. Namun, Rehan merasa perutnya mulas. Ia mencoba menahannya, tapi rasa tak nyaman makin menjadi. Dengan berat hati, ia bangkit pelan dan berkata, "Gue keluar bentar, mau kencing, nggak kuat." "Gila lo, jangan sendiri Han," bisik Roni. Tapi Rehan sudah mengambil senter kecil dan keluar dari tenda. Suasana luar lebih sunyi dari yang bisa dibayangkan. Udara dingin menusuk dan hanya terdengar suara gesekan ranting tertiup angin. Rehan berjalan ke arah semak, menjauh beberapa meter dari tenda. Saat ia berdiri dan bersiap buang air, tiba-tiba terdengar ranting patah. Ia menoleh, senter diarahkan ke kiri. Kosong. Tapi suara langkah berat itu masih terdengar. Mendekat. Tiba-tiba, dari balik semak besar di depannya, muncul sesosok makhluk tinggi besar. Tubuhnya dipenuhi bulu hitam pekat, mata merah menyala seperti bara api, dan yang paling mengerikan, tangannya besar dengan jari-jari kasar menggenggam sesuatu. Rehan membeku. Makhluk itu menatap langsung ke arahnya, lalu menunjuk alat vitalnya sendiri sambil tertawa pelan, suara berat dan bergaung. "Hihihihihi." Rehan menjerit keras dan lari terbirit-birit kembali ke tenda. Ia terjatuh 2 kali sebelum berhasil merangkak masuk ke dalam. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Ada yang gede, tinggi, matanya merah. "Megang itu gue." Rehan tergagap, menunjuk ke celananya yang basah karena ketakutan. Ketiganya ikut panik. Tommy segera menutup resleting tenda rapat-rapat. Tapi saat itu juga terdengar suara tawa serak dan berat. Tepat dari belakang tenda. Kemudian dari arah samping, bayangan besar menutupi dinding tenda. Tak bergerak, hanya diam, seperti sedang mengintai. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak melingkar mengitari tenda, lalu berhenti. Lalu dari sisi lain, muncul bayangan lain, lebih kecil, dengan rambut panjang menjuntai. Seolah bukan hanya satu makhluk yang mengintai mereka malam itu. Mereka hanya bisa saling berpegangan tangan. Tubuh gemetar hebat. Rehan masih terisak pelan. Tak ada lagi keberanian tersisa. Dan malam belum selesai. Teror berikutnya justru lebih gila dari yang mereka kira. Malam itu semakin menggila. Angin di luar berdesir tidak wajar, seperti ada sesuatu yang mengitari tenda mereka tanpa bentuk jelas. Tommy mencoba memberanikan diri mengintip celah kecil tenda, namun yang terlihat hanyalah gelap pekat. Lampu senter yang semula mereka letakkan di luar sudah padam. Aneh, padahal baru diganti baterainya tadi sore. Tiba-tiba dari sisi kanan tenda terdengar suara. "Tommy." Suara pelan, serak, dan seperti datang dari dalam tanah. Mereka berempat menahan napas. Tak ada satupun yang berani menjawab. Detik berlalu, suara itu muncul lagi. "Tommy, buka, aku kedinginan." Suaranya kini seperti suara wanita. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah intonasinya. Datar,
tanpa emosi, seperti bukan manusia yang bicara. Tommy hanya bisa memejamkan mata. Ronnie merapatkan mulutnya dengan tangan sendiri agar tak menjerit. Tiba-tiba terdengar suara tangan menyapu kain tenda dari luar, mengelus perlahan dari kiri ke kanan, lalu berhenti tepat di atas kepala Nico. Ia langsung meringkuk. Tak lama kemudian, sesuatu mengetuk-ngetuk bagian belakang tenda. Tok, tok, tok. Kemudian terdengar deru napas berat. Dari balik kain tenda yang begitu tipis, suaranya jelas, seperti seseorang sedang mengintip dari luar dan bernapas tepat ke arah mereka. Mereka semua ketakutan setengah mati. Tak satu pun bergerak, hening lagi. Tapi saat suasana mulai tenang, Tommy terkejut. "Lihat itu," bisiknya pelan. Bayangan mengerikan muncul dari cahaya samar api unggun yang masih menyala kecil di luar. Bayangan seorang wanita berambut panjang menyentuh tanah, berdiri membelakangi tenda. Bajunya putih, robek-robek, dan sosoknya tak bergerak sedikit pun. Wanita itu berdiri selama hampir 5 menit, sebelum akhirnya lehernya berputar pelan, hingga wajahnya menghadap ke arah mereka. Padahal tubuhnya tidak berputar sama sekali. Wajahnya rusak, gosong sebelah, dan mata kirinya melotot seperti akan keluar. Ia tersenyum, senyuman yang sangat tidak manusiawi. Tiba-tiba dari arah belakang tenda terdengar suara desiran. Lalu muncul kepala pocong melayang perlahan dan berhenti tepat di depan tenda. Teriakan Ronnie memecah keheningan. "Astaga, itu pocong!" Semua spontan merapat ke tengah tenda. Lalu terdengar suara resleting terbuka sendiri dari luar. Sret, sret. Pocong itu masuk. Dengan tubuh melompat-lompat kecil, ia tiba-tiba sudah berada di dalam tenda bersama mereka. 4 anak muda itu menjerit sekeras-kerasnya. Lalu secara bersamaan menerobos keluar dari tenda sambil menginjak-injak satu sama lain. Mereka lari tanpa arah, meninggalkan semua barang, hanya dengan senter di tangan dan rasa takut yang tidak bisa lagi ditahan. Dan di balik teriakan mereka, tenda bergoyang sendiri, seolah makhluk itu masih berada di dalam, menunggu. 4 pemuda itu berlari tanpa arah menuruni bukit, nafas tersengal, tubuh penuh luka karena terjatuh beberapa kali. Tapi tak ada yang peduli. Rasa takut jauh lebih besar dari rasa sakit. Langit masih gelap, tapi di kejauhan terlihat 1-2 titik cahaya rumah warga. Tommy yang paling depan berteriak sekuat tenaga, "Tolong, ada orang!" Sebuah rumah panggung sederhana di pinggir jalan desa terlihat masih menyala lampunya. Seorang lelaki tua keluar mengenakan sarung dan kaos putih. "Ada apa ribut malam-malam begini?" tanyanya curiga. Ronnie langsung maju dan berkata terbata, "Pak, tolong kami kemah di bukit atas, tapi ada hantu masuk ke tenda kami, Pak." Wajah lelaki itu langsung berubah. Serius, tanpa banyak tanya, ia membuka pintu lebar-lebar. "Masuk dulu, cepat." Di dalam, mereka duduk di ruang tamu, napas masih tersengal. Istri si bapak menyiapkan teh hangat sambil menatap heran. Setelah semua agak tenang, lelaki itu pun berkata, "Kalian kemah di Bukit Kembar ya?" Tommy mengangguk. "Iya, Pak. Kenapa?" Lelaki itu menghela napas panjang, lalu duduk menghadap mereka. "Kalian anak keberapa yang datang ke sana dan lari malam-malam begini?" "Loh, maksudnya?" tanya Rehan masih ketakutan. "Bukit itu angker, Nak. Orang-orang sini sudah lama menghindarinya. Dulu ada perempuan gila yang dibakar warga di sana. Dituduh menculik anak kecil buat tumbal. Tapi nggak jelas benar atau enggak, dia keburu dibakar. Sejak itu, banyak yang lihat perempuan berbaju putih, senyum aneh, kadang nangis, kadang nyanyi." Nico bergidik. "Kami dengar suara nyanyian. Dan lihat perempuan itu, Pak. Dia senyum, tapi
tapi matanya kosong, kayak bukan manusia. Dan ada genderuwo, matanya merah, tinggi, pegang. Rehan tak sanggup melanjutkan. Ia hanya menunduk dengan tubuh gemetar. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Makhluk-makhluk itu sudah lama jaga bukit itu. Banyak yang nyasar ke sana. Ada yang balik dengan luka parah. Ada juga yang hilang. "Kenapa nggak dikasih papan peringatan?" tanya Roni kesal. "Sudah, tapi selalu hilang sendiri. Entah dirusak orang atau memang ada yang sengaja ngilangin," jawabnya lirih. Malam itu mereka berlindung di rumah sederhana itu. Tak satu pun dari mereka bisa tidur. Setiap suara kecil membuat mereka melompat ketakutan. Sampai akhirnya ayam berkokok menandakan fajar mulai menyingsing. Tommy menatap jendela yang mulai terang. "Pagi ini kita balik. Kita beresin tenda, terus langsung pulang." Yang lain mengangguk. Meski takut, mereka tahu barang-barang masih tertinggal di atas bukit. Tapi dalam hati, semuanya tahu pagi itu bukan sekadar beres-beres. Itu semacam ujian terakhir sebelum mereka bisa benar-benar meninggalkan mimpi buruk semalam. Pagi itu, sekitar pukul 6 pagi, setelah pamit pada pasangan tua yang menampung mereka semalam, Tommy, Roni, Niko, dan Rehan memulai perjalanan naik ke bukit kembali. Meski langit cerah dan matahari mulai muncul dari balik perbukitan, langkah mereka berat. Rasa takut masih menggantung seperti kabut tipis di udara pagi. Tak ada yang banyak bicara. Suara ranting diinjak, gesekan dedaunan, dan napas mereka yang berat jadi satu-satunya bunyi. Bukit yang semalam begitu mencekam, pagi ini tampak tenang. Terlalu tenang. Tapi justru itu yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Begitu sampai di area tempat mereka mendirikan tenda, mereka semua langsung terdiam. Tenda masih berdiri, tapi bentuknya bukan seperti yang mereka tinggalkan. Tali tenda tercabut sebagian, pintu terbuka lebar, dan yang lebih mengerikan, di dinding tenda bagian depan ada coretan besar berwarna hitam pekat seperti arang. Tulisan yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, "Jangan datang lagi." Di bawah tulisan itu ada bekas tangan, panjang, kurus, dengan jari-jari menjulur seperti cakar. Noda itu menghitamkan dinding tenda seolah terbakar. Rehan mendekat dengan langkah pelan, tangannya gemetar. Saat ia membuka tenda lebih lebar, bau anyir langsung menyeruak. Di dalam, sleeping bag mereka sudah tidak berbentuk, seperti disobek binatang. Di salah satu sudut, ada rambut panjang kusut menggumpal, basah, seperti baru dicabut dari kepala seseorang. "Astaga, siapa yang naruh ini?" Niko mundur sambil menutup hidung. Tak ada yang menjawab. Hening. Namun, yang paling membuat mereka terpaku adalah bungkusan mie instan yang semalam mereka tinggalkan di dekat kompor. Bungkusnya sudah robek, dan di atas kompor ada semangkuk mie yang sudah matang. Asapnya masih mengepul dan mangkok itu bergetar pelan seperti sedang disentuh dari bawah. Mereka semua mundur perlahan, tapi tiba-tiba mangkuk itu jatuh sendiri. Mie-nya berhamburan ke tanah, seolah ada yang menendangnya dengan kasar. "Udah, kita beresin barang, terus pulang. Sekarang," teriak Tommy tegas. Mereka bergerak cepat. Nggak peduli kalau sleeping bag sobek atau sebagian barang sudah hilang. Tenda dilipat asal, kompor dibungkus tanpa dibersihkan. Semua masuk tas semaunya. Tak sampai 15 menit, mereka sudah siap turun lagi dari bukit itu. Tapi sebelum benar-benar pergi, Rehan menoleh sekali lagi ke area perkemahan itu. Dan di balik salah satu pohon besar, dia melihatnya. Sosok wanita berbaju putih dengan rambut menutupi wajah berdiri diam. Kali ini dia tidak tersenyum. Wajahnya lurus, mengawasi mereka pergi. Rehan membalikan badan, tak bilang apa-apa,
dan mempercepat langkah. Dalam hati mereka tahu mereka disuruh pergi, dan untungnya mereka masih diizinkan pulang hidup-hidup. Setelah menuruni bukit dengan langkah tergesa, keempatnya akhirnya tiba di jalan tanah yang biasa dilalui warga desa. Matahari sudah cukup tinggi, tapi hawa mencekam masih membungkus perasaan mereka. Wajah keempatnya pucat, tubuh lesu, dan mata kosong seperti habis dari medan perang. Mereka sempat mampir ke rumah Pak Warto, lelaki tua yang menolong mereka semalam, untuk pamit. Pak Warto hanya menatap mereka dengan tatapan iba. "Ingat ya, jangan ceritakan terlalu rinci ke orang luar. Tempat itu lebih baik dilupakan." Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan keluar desa dengan motor trail masing-masing. Jalanan tanah becek bekas hujan membuat mereka harus ekstra hati-hati. Tapi mereka semua hanya ingin cepat sampai ke jalan besar, kembali ke kota. Namun, baru beberapa kilometer meninggalkan desa, kejadian aneh kembali terjadi. Tommy yang berada paling depan tiba-tiba menghentikan motornya mendadak. Roni yang di belakang hampir menabraknya. "Apa-apaan, Tom?" teriak Roni. Tommy tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke tengah jalan. Di sana berdiri sosok pocong. Tapi kali ini berbeda. Pocong itu tidak diam. Pocong itu bergerak maju perlahan. Tubuhnya melompat-lompat dengan gerakan tak wajar. Kepala sedikit miring, dan dari mulutnya terdengar suara lirih seperti orang merintih. "Cabut! Cabut!" teriak Niko panik. Keempatnya langsung memutar arah motor dan kembali ke arah desa. Tapi yang mereka temukan bukan lagi jalan yang mereka lalui sebelumnya. "Loh, ini bukan jalan kita tadi kan?" tanya Rehan bingung. Mereka berhenti di tengah persimpangan kecil yang seharusnya tidak ada. Semua tampak asing. Pohon-pohon berdiri rapat dan hawa menjadi dingin mendadak. Roni mengeluarkan ponsel. Tidak ada sinyal. "Jangan bilang kita nyasar." Baru saja kalimat itu selesai, dari balik pohon-pohon sekitar terdengar suara tawa pelan, seperti perempuan. Disusul suara berat menggeram di belakang mereka. "Sudah dibilang, jangan kembali." Tiba-tiba, Tommy terlempar dari motornya sendiri, seperti ditarik sesuatu. Ia jatuh ke semak-semak, menjerit panik. Niko dan Rehan segera menariknya, tapi wajah Tommy pucat dan tangannya gemetar hebat. Dia tadi megang kaki gue, dingin, kayak es. Mukanya rusak, isaknya. Roni yang mencoba tetap tenang berkata cepat, "Fokus, jangan panik. Kita balik ke rumah Pak Warto sekarang, biar warga yang antar kita keluar." Mereka pun membalik arah lagi dan mengebut sekuat tenaga, tidak peduli jalan berlumpur atau semak berduri. Kali ini, suara-suara aneh mengikuti sepanjang jalan. Tawa, isak tangis, dan langkah kaki yang seperti mengejar dari belakang. Begitu rumah Pak Warto terlihat dari kejauhan, suara-suara itu mendadak hilang. Hening seketika. Mereka disambut dengan heran oleh Pak Warto. "Kalian belum jauh ya? Wajah kalian makin kacau." Tanpa banyak cerita, akhirnya mereka meminta diantar oleh warga setempat ke jalan utama menggunakan mobil pick-up. Sepanjang jalan keluar dari desa, tak ada yang bicara. Tapi di benak mereka, satu hal jadi jelas. Meski bukit itu hanya mengizinkan mereka 1 malam, terornya masih belum selesai. Mobil pick-up yang membawa mereka akhirnya keluar dari area perbukitan sekitar 1 jam kemudian. Begitu menginjakkan kaki di jalan aspal kota kecil terdekat, keempat pemuda itu seperti bisa bernapas kembali. Tapi perasaan lega itu hanya bertahan sebentar. Ada yang terasa tidak benar. Setelah berpamitan dengan warga dan mengucap banyak terima kasih, mereka kembali mengendarai motor masing-masing menuju kota asal mereka. Jalanan sudah familiar,
Suasana sudah ramai, tapi perasaan di dalam hati mereka tetap gelap. Sesampainya di rumah, Tommy langsung masuk kamar tanpa bicara banyak. Ia tidur siang karena badannya terasa sangat lelah. Tapi tidur itu berubah jadi mimpi buruk. Ia bermimpi berada kembali di dalam tenda, tapi kali ini sendirian. Tiba-tiba dari balik kain tenda, bayangan putih melayang masuk. Dan ketika Tommy mencoba berteriak, suara tak keluar. Sosok itu mendekat, wajahnya rusak, matanya hitam. Lalu berbisik, "Kau membawa aku pulang." Tommy terbangun dengan peluh dingin. Badannya seperti lumpuh sesaat. Ketika ia melihat ke arah sudut kamarnya, ada bekas tanah basah seperti jejak kaki mengarah ke ranjangnya. Sementara itu, di rumah Roni, kejadian aneh juga terjadi. Ibunya memanggil karena mendengar suara perempuan tertawa dari kamar mandi. Saat Roni periksa, tidak ada siapa-siapa. Tapi cermin kamar mandi retak sendiri di tengah. Niko bahkan mengalami hal paling menyeramkan malam itu. Saat sedang scroll ponsel di tempat tidur, lampunya tiba-tiba mati. Ia bangkit untuk memeriksa, tapi sebelum sempat menyentuh saklar, dari bawah kolong tempat tidur terdengar suara. "Aku belum selesai dengan kalian." Niko langsung meloncat dan kabur keluar kamar, memanggil ayahnya. Tapi ketika mereka kembali, semuanya tampak normal. Yang paling parah terjadi pada Rehan. Ia bangun tengah malam untuk buang air kecil. Saat menuju kamar mandi, ia melihat seseorang berdiri di dapur. Ia kira itu ibunya. Tapi saat disapa, sosok itu menoleh. Ternyata tidak punya wajah. Seketika lampu padam dan suara ketukan terdengar dari dalam lemari dapur. 3 ketukan pelan. Lalu suara tawa khas yang sama seperti di bukit. Pagi harinya, mereka berempat saling telepon. Semuanya mengalami hal yang serupa. "Apa mungkin sesuatu dari bukit itu ngikut?" tanya Niko dengan suara parau. Tommy yang masih syok menjawab, "Kayaknya kita harus balik ke sana. Selesaikan ini, atau kita bakal terus dihantui." Rehan yang biasanya paling berani, justru kali ini berkata lirih, "Gue nggak sanggup lagi. Tapi kalau ini satu-satunya cara, kita harus hadapi." Keputusan pun diambil. Mereka sepakat kembali ke bukit itu akhir pekan depan. Bukan untuk berkemah, tapi untuk mengembalikan apapun yang mereka bawa secara tidak sengaja. Mereka tidak tahu apa yang menunggu. Tapi satu hal pasti, teror ini belum selesai. Hari Sabtu sore, 5 hari setelah teror pertama di bukit, Tommy, Roni, Niko, dan Rehan kembali berdiri di depan jalan setapak yang menuju ke bukit itu. Tidak ada tawa, tidak ada semangat, hanya tatapan waspada dan doa dalam hati. Mereka datang bukan untuk berkemah. Mereka datang untuk menyelesaikan sesuatu. Sebelum naik, mereka sempat menemui Pak Warto, lelaki tua yang pernah menampung mereka. Saat mendengar tujuan mereka kembali, wajah Pak Warto langsung berubah tegang. "Kalian bawa sesuatu dari sana ya?" tanyanya. Mereka hanya saling pandang dan mengangguk pelan. Pak Warto menarik napas panjang. "Kalian memang harus kembali, tapi jangan macam-macam. Jangan bicara sombong. Dan kalau sudah selesai, jangan pernah nengok ke belakang. Apapun yang kalian dengar." Keempatnya naik bukit dengan bekal seadanya. Tidak ada tenda, hanya senter, air minum, dan 1 bungkusan yang mereka bawa bersama. Kumpulan barang yang diduga jadi media. Ikutnya makhluk-makhluk itu, jaket Rehan yang pernah basah karena diseret pocong, piring mie instan yang pernah bergeser sendiri, dan batu kecil dari dekat api unggun yang Tommy simpan di saku tanpa sadar. Langit mulai menggelap ketika mereka tiba di area tempat mereka dulu kemah. Suasana bukit terasa lebih dingin dari biasanya.
Angin berdesir pelan, tapi seperti membawa bisikan. Rehan mengambil batu itu dan meletakkannya di atas tanah sambil berbisik lirih, "Kami kembalikan. Tolong lepaskan kami." Tiba-tiba, semak-semak di sekeliling mereka bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang berlari-lari cepat di dalamnya. Niko menyorot senter ke segala arah, tapi tidak melihat apa-apa. Tapi suara tawa perempuan mulai terdengar dari balik pepohonan. Lalu, tanpa aba-aba, api unggun menyala sendiri. Keempatnya mundur ketakutan. Di balik cahaya api itu berdiri sosok wanita putih yang pernah muncul malam pertama mereka. Kali ini wajahnya jelas, rusak, setengah terbakar, matanya kosong menatap mereka. Seketika Rehan bersimpuh, "Kami tidak berniat, maafkan kami pulang sekarang." Tapi wanita itu tidak bergerak. Ia hanya menunjuk ke arah mereka, lalu ke arah bawah bukit. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara langkah berat mendekat. Tanpa berpikir panjang, mereka lari turun. Tapi selama mereka lari, suara itu mengikuti, makin dekat. Dan suara perempuan mulai menangis, keras, memekakkan telinga. Tommy terjatuh, tapi Roni menariknya. "Jangan nengok ke belakang, Tom." Langkah mereka makin cepat, napas makin berat, hingga akhirnya suara itu menghilang. Mereka sudah di luar batas bukit. Begitu berhenti, Tommy tak tahan. Ia menoleh ke atas bukit, dan di sana, di tepi tebing, berdiri pocong itu lagi. Tapi kini tidak sendiri. Di kanan kirinya ada sosok tinggi besar berbulu dan perempuan rusak itu. Mereka hanya diam, menatap. Seketika tubuh Tommy lemas. Tapi mereka semua tahu ini adalah peringatan terakhir. Jika kembali lagi, mereka tidak akan dibiarkan pulang. Mereka turun dari bukit dalam diam. Tak satu pun berani bicara sepanjang jalan. Malam itu, mereka menginap di rumah Pak Warto 1 malam lagi sebelum pulang ke kota. Dan setelah malam itu, semua gangguan benar-benar berhenti. Pagi itu, sebelum kembali ke kota, keempat sahabat kembali duduk melingkar di depan rumah Pak Warto. Wajah mereka masih tegang, tapi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Seakan beban berat perlahan lepas. Tommy tak tahan menyimpan rasa penasaran. Ia menatap Pak Warto dengan sungguh-sungguh. "Pak, sebenarnya bukit itu kenapa bisa segitu angkernya?" Pak Warto terdiam beberapa saat, lalu menatap mereka satu persatu. "Kalian yakin mau tahu? Ceritanya bukan main." Keempatnya mengangguk mantap. Pak Warto menghela napas. "Dulu, sekitar tahun 80-an, bukit itu sering dipakai untuk tempat ritual. Tapi bukan sembarang ritual, nak. Ini pesugihan, tukar nyawa. Ada orang kaya di kota yang rela mempersembahkan manusia, khususnya gadis perawan, buat bayar tumbal kekayaannya." Tommy, Roni, Niko, dan Rehan membeku. Beberapa warga dulu pernah menemukan pakaian perempuan bersimbah darah, nggak jauh dari tempat kalian kemah. Tapi karena takut, nggak ada yang berani usut. Lama-lama, bukit itu mulai dihuni sosok-sosok yang bukan manusia lagi. Pak Warto menunduk. "Perempuan yang kalian lihat kemungkinan korban ritual itu, arwahnya masih terikat. Dan yang berbulu besar itu, genderuwo penunggu tempat itu. Dia yang sering ambil tumbal. Kalau ada orang yang bawa pulang barang dari bukit itu, apalagi yang dekat dengan lokasi ritual, ya sudah, siap-siap saja dibuntuti." Rehan menelan ludah. "Berarti kita hampir jadi korban berikutnya." Pak Warto mengangguk pelan. "Untung kalian sadar cepat dan balikin barang-barangnya. Kalau enggak, kalian bakal diambil satu-satu. Biasanya yang pertama dibawa yang paling berani atau sombong." Semua menoleh ke Tommy, yang dulu sempat tertawa keras di dekat pohon besar. Ia hanya bisa menunduk, merinding sendiri. "Sekarang kalian sudah selamat,
Tapi ingat, lanjut Pak Warto, jangan pernah balik lagi ke sana. Jangan cerita ke orang sembarangan juga. Biar tempat itu tetap sepi. Biar yang di sana enggak bangun lagi. Hari itu juga mereka berpamitan. Dalam perjalanan pulang, tak satu pun dari mereka bersuara. Semua larut dalam pikiran sendiri-sendiri. Tommy membuang batu kecil yang dulu ia simpan. Roni menyimpan bekas jaket itu dalam kantong plastik dan bakar sesampainya di rumah. Niko langsung hapus semua foto bukit yang masih tersisa di HP. Dan Rehan mengganti motornya yang pernah mereka pakai naik ke bukit. Katanya baunya enggak hilang-hilang. Sejak saat itu mereka tidak pernah naik gunung atau kemah lagi. Cerita mereka tidak pernah dibagikan secara luas. Tapi dalam lingkaran sempit pertemanan mereka, kisah ini menjadi semacam pelajaran. Kadang, liburan yang paling seru justru adalah yang tak pernah diulangi lagi. Dan tentang bukit itu, hingga sekarang masih berdiri sunyi, tak terjamah. Tapi kalau engkau nekat datang ke sana dan membawa sesuatu pulang, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau yang kau bawa bukan cuma benda, tapi nyawa.